material kardus ini emang sangat bisa dieksplorasi untuk berbagai macam produk, mulai dari yang produk furniture sampai ke dekorasi. Bahkan tahun 2020 kita akhirnya bikin produk mainan anak-anak, terus kemudian sampai balik lagi ke packaging juga itu tadi gitu, dan itu bisa semua gitu. Tapi penasaran, rate-nya sendiri untuk bikin kardus untuk anggaplah nih di Famos nih mau opening gitu ya. Itu kira-kira berapa sih range-nya gitu loh untuk ngedekor satu ruangan ini gitu. Kan sekarang ini banyak banget ya orang-orang yang ngomongin tentang sampah. Tapi orang-orang banyak banget yang konsennya adalah ke sampah, misalnya plastik gitu. Oke, plastik itu memang nomor 1 banget di dunia gitu. Tapi sampah nomor 2, sampah nomor 3, apakah itu ada yang memikirkan benar-benar dan harus kan dipikirkan. namanya juga sampah walaupun urutannya sampai ke berapa juga sampah itu. Bener gitu. Hai Famos Friends, selamat datang di Famos Figure, tempat di mana kita bisa ngobrol seputar bisnis, desain, dan masa depan bersama leader, founders, ataupun para expert di bidangnya. Jika kalian suka dengan podcast ini, silahkan komentar, like, dan subscribe, atau bagi informasi podcast hari ini ke teman-teman kalian. Oke, hari ini kita kedatangan tamu, Mas Arif Susanto, CEO dari Dus-Duk-Duk. Agak sulit ini ya, takut salah nih, Dus-Duk-Duk. Selamat atas 1 dekadenya nih Mas Arif. 1 dekade berarti udah 10 tahun ya. 10 tahun. Luar biasa atas komitmen, konsistensi, dan dedikasi. Pasti banyak nih cerita-cerita yang bisa di-share ke teman-teman Famos juga. Karena saya pribadi cukup lama kenal sama Mas Arif ini, dan beliau adalah sosok yang cukup aktif dan mungkin kayak passionnya di bidang wirausaha itu udah cukup terlihat dari lama ya, nggak salah tuh 10 tahun. Oke, mungkin boleh perkenalan dulu Mas Arif Susanto itu dulu backgroundnya apa? Oke. Terima kasih Mbak Ayu sore hari ini. Sama-sama. Karena akhirnya jadi reunian gitu kan ya, kita ngobrol-ngobrol seru hari ini. Iya. Mungkin untuk teman-teman dari Famos dan para pelihat podcastnya Famos gitu ya, saya Arif Susanto, kebetulan saya founder sekaligus CEO dari PT Kreasi Karya Raya, atau brand name kita sekarang di perusahaan kita ada 3 brand kebetulan, ada Dus-Duk-Duk, ada Two Toys, dan ada Pack Impact. Kalau Dus-Duk-Duk itu konsennya lebih ke custom dekorasi sampai ke custom furniture. Jadi untuk event, photo booth, instalasi, visual merchandising, semuanya ada di Dus-Duk-Duk. Kemudian Two Toys itu brand kita yang kedua. Kita launching kemarin pas waktu pandemi tahun 2020. Akhirnya kita bikin produk retail mainan anak-anak dengan brand Two Toys itu tadi. Terus kemudian yang ketiga ada brand lagi, satu lagi Pack Impact yang khusus untuk packaging. Karena pada waktu itu ya banyak pengusaha yang cari packaging, akhirnya kita mengembalikan marwah si material kardus tersebut untuk jadi packaging juga gitu. Fungsi gitu. Paling mendasarnya dia fungsi ya. Fungsi paling mendasarnya gitu. Oke. Terus backgroundnya dari Mas Arif sendiri ini apa sih? Ya, kalau backgroundnya sendiri saya ada di desain produk industri dari ITS Surabaya. Jadi memang tahun 2010 sama seperti Mbak Rahmi juga gitu ya. Kita tahun 2010 masuk ke desain produk industri, terus kemudian konsennya banyak memang berkecimpung di kepeminatannya banyak, kepeminatan di wirausaha, di industri kreatif dan desain tentunya gitu. Dari ya itulah yang jadi kesibukan saya tentunya. Terus kecintaan ke bidang usaha tuh kelihatannya munculnya tuh dari kapan? Dari mulai kuliah kah, atau sebelum itu waktu SMA juga udah suka, atau gimana? Iya, jadi berbicara tentang berwirausaha itu memang kalau menurut saya pribadi ya, orang tua saya kebetulan bukan pegawai negeri gitu ya, jadi memang orang tua saya juga pedagang lah istilahnya gitu ya, pedagang. Terus kemudian mungkin bisa jadi itu yang membuat saya teracuni juga. Jadi dulu pun ketika SD gitu ya, kebetulan saya memang punya bakat untuk menggambar gitu.
suka-suka menggambar gitu, sampai beberapa kali itu gambar di kertas HVS terus kemudian kita jual ke teman-teman kayak gitu. Jadi memang pas waktu kecil itu sudah sering jualan-jualan gitu. Terus kemudian SMA sempat juga jualan kaos, jualan beberapa produk-produk yang dibutuhkan oleh teman-teman, alat tulis dan sebagainya kayak gitu, sampai akhirnya ketemulah si desain produk ITS gitu. Tapi memang pada waktu itu nggak tahu kenapa aneh banget sebenarnya. Saya tuh termasuk orang yang cukup diarahkan oleh Tuhan itu dengan sebegitu baiknya Tuhan menurut saya gitu. Karena menurut saya pribadi pada waktu saya SMA gitu ya, saya pada waktu lulus itu saya kepikirannya saya pengen jadi pegawai yang setiap bulannya itu sudah dapat gaji udah pastilah gitu ya. Makanya kenapa saya beberapa kali pengen masuk universitas itu jurusannya farmasi gitu kan. Kenapa tuh? Farmasi, tapi emang bagus di biologi jangan-jangan? Saya kebetulan IPA gitu kan ya, jadi kebetulan IPA terus kemudian cukup suka dengan beberapa mata pelajaran kimia, terus kemudian biologi gitu kan ya, cuman matematika kurang gitu kan ya. Tapi dari situlah justru malah beberapa kali daftar di farmasi tapi nggak lolos gitu ya. Ada satu universitas yang lolos tapi saya nggak yakin gitu kan ya, sampai akhirnya ada satu teman saya di SMA yang ngajakin untuk tes di desain produk ITS gitu, sampai akhirnya justru malah teman saya nggak lolos tapi saya lolos gitu kan. Dan pada waktu itu nggak tahu kenapa gitu ya, yang namanya ibu saya itu justru malah ngerasa bahwa desain produk inilah yang kayaknya paling cocok gitu. Wah, didukung berarti dong. Dari awal ibu saya termasuk orang yang kayaknya emang cocok di sini di desain produk itu. Makanya kenapa pas waktu sudah masuk desain produk pun gitu ya sudah gitu, akhirnya kita berupaya untuk sekuat tenaga menyelesaikan desain karena nggak gampang itu. Ya. Karena nggak gampang. Tapi yang unik lagi gitu ya, setelah masuk desain produk, saya masih inget banget gitu ketika masuk awal mahasiswa baru di desain produk ITS itu justru malah saya terinspirasi dari beberapa senior kita gitu kan ya. Waktu itu ada Mbak Tias Ajeng Nastiti gitu kan ya, senior kita gitu ya, punya bisnis plastik. Terus kemudian juara PIMNAS gitu ya, terus kemudian bisnisnya juga jalan, terus sampai beberapa penghargaan setelah itu pun juga dia masih terus sustain gitu kan. Nah dari situ tuh sebenarnya saya mulai kepikiran juga gitu bahwa oh ternyata desain ini sangat dekat gitu dengan hal-hal yang berbau wirausaha. Oh iya. Yang sebenarnya pas waktu saya tuh inget banget pas waktu SMA kelas 3 sebelum ujian akhir sekolah gitu ya, UAS, saya tuh sempat ditanya sama teman saya, kamu nanti kalau seandainya besar atau kamu setelah lulus ini atau setelah lulus kuliah kamu mau jadi apa gitu kan, pas ngobrol-ngobrol nongkrong anak muda gitu kan. Terus saya tuh jawab gitu, aku pengennya nanti punya bisnis desain, punya bisnis dekorasi, punya bisnis clothing, punya bisnis, pokoknya yang disebutin itu bisnis kreatif doang gitu. Tapi mungkin salahnya adalah sok-sokan ngambil farmasi itu tadi. Tapi karena mungkin Tuhan udah deh yang paling baik itu kayaknya desain produk atau desain gitu ya, akhirnya ke arah situ. Dan kebetulan lagi ketemu sama beberapa inspirator di jurusan kita di desain produk, akhirnya ya saya ngerasa sangat luar biasa gitu ditakdirkan ketemu dengan desain produk yang pada akhirnya juga banyak memberikan input secara desain, terus kemudian secara bisnis juga gitu ya, salah satunya adalah di desain produk itu. Terus akhirnya melahirkan Dus Duk Duk tuh gimana ceritanya? Ya, jadi Dus Duk Duk sendiri itu berawalnya tahun 2013 kebetulan. Berarti memang pas kuliah ya? Pas kuliah, betul. Jadi memang pas kuliah, kebetulan saya semester 5 waktu itu gitu ya. Terus kemudian waktu itu ada beberapa teman gitu ya, dan kebetulan lagi di ITS itu memang lagi gencar-gencarnya PKM, program kreativitas mahasiswa gitu kan. Nah dari situ ada satu tim kita gitu ya, Mas Angger, terus kemudian ada Mas Indra, ada Mas Angga juga. Itu kita punya visi misi memang awalnya adalah pengen bisnis bareng sebenarnya gitu. Nggak cuma sekedar pengen bikin PKM terus kemudian lolos PIMNAS gitu, enggak sebenarnya. Jauh berarti jauh ya? Sebenarnya. Jadi memang kita berpikir pengen bikin sesuatu gitu kan. Salah satunya adalah bikin bisnis, sampai akhirnya lahirlah si Dus Duk Duk itu tahun 2013. Dus Duk Duk sendiri kan sebenarnya dari inspirasinya dari tugas kuliah kita yang kebetulan saya, Mas Angger ataupun Mas Angga rata-rata dari desain produk yang semuanya pernah mengenyam mata kuliahnya dasar desain. Oke. Yang dasar desain itu sendiri adalah kita
eksplorasi berbagai material, mulai dari material kayu, kaca, kawat, kertas sampai ke kardus gitu ya. Sampai akhirnya kayaknya kardus ini bisa dijadiin sesuatu gitu untuk bisa menjawab kebutuhan masyarakat gitu. Di lain sisinya sebenarnya pada waktu saya mulai bikin Dus-Duk-Duk itu kan sebenarnya memang beberapa kali udah bikin bisnis gitu kan. Nah saya tuh nggak tahu kenapa bikin bisnisnya itu rata-rata itu tentang pengelolaan limbah, tentang pengelolaan sampah. Jadi sebelum Dus-Duk-Duk itu pernah bikin bisnis yang dari tas kantong semen, terus kemudian pernah juga dari limbah kaca juga gitu, sampai bahkan ke skripsi saya pun juga limbah kaca, pengelolaan limbah kaca gitu. Jadi nggak tahu kenapa memang kayaknya takdirnya itu di dunia persampahan sebenarnya gitu kan ya. Cuman bagaimana Dus-Duk-Duk ternyata banyak hal yang bisa diimplementasi terkait dengan kreativitas, dengan impactnya pun dari segi kreativitas itu tadi, terus kemudian sampai ke bisnis, bahkan sampai ke profit juga gitu kan ya, yang pada akhirnya bisa sampai bertahan 10 tahun ini. Itu sih. Oke, tapi kenapa berakhirnya di kardus pada saat itu selain kaca atau limbah-limbah yang lain tuh? Ya. Apa yang membuat jatuh cinta nih? Why kardus? Kayaknya semua orang pasti nanya gitu kan. Why kardus gitu? Jadi kalau kardus sendiri itu sebenarnya paling simpel adalah di setiap rumah itu selalu ada kardus. Dan di visi misi kita itu adalah setiap momen kebahagiaan itu bermula dari kreativitas kardus Dus-Duk-Duk gitu kan ya. Visi misinya Dus-Duk-Duk itu seperti itu. Yang kalau itu disambungin adalah bagaimana kebahagiaan itu sebenarnya dengan kreasi-kreasinya Dus-Duk-Duk itu sedekat itu dengan bahan-bahan yang ada di rumah gitu loh. Jadi kita berupaya bahwa apa yang kita bikin itu dekat dengan siapapun orang yang membuat material kardus itu gitu ya. Ya karena memang material kardus itu sudah dekat dengan kita sebenarnya. Walaupun dengan beberapa orang menanyakan gitu ya, material kardus emangnya kuat gitu ya, emangnya kuat, emangnya bisa bertahan dan sebagainya. Jangan salah gitu ya, ternyata material kardus memang punya kekurangan, tapi setelah kekurangan itu kita analisa dengan baik gitu ya, bahwa sebenarnya justru malah karena kekurangan itulah dia jadi satu kelebihan. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika kita berbicara tentang material kardus, dia punya kekurangan lifetime-nya mungkin tidak lama gitu kan ya, tapi secara sustainable-nya, secara pengelolaan daur ulangnya dia justru lebih mudah gitu. Jadi itu jadi salah satu jawaban juga. Kalau orang mungkin tanya ya, Dus-Duk-Duk pakai material kardusnya kardus baru atau kardus bekas gitu. Sebenarnya mau kardus baru atau kardus bekas, dua-duanya itu sama halnya punya value ramah lingkungan, sustainable juga dua-duanya gitu. Yang baru sekalipun itu juga mulanya adalah dari kardus yang bekas, terus kemudian didaur ulang lagi jadi kardus baru. Ada proses daur ulangnya, daur ulangnya pun daur ulang industri gitu. Yang nggak banyak orang tahu. Dikiranya mungkin kalau baru ya ini ini berarti nggak ada daur ulang, padahal sebenarnya di proses di pabriknya sudah ada proses daur ulangnya gitu kan. Tapi Dus-Duk-Duk sendiri sebenarnya pun dari 2013 itu kita sudah pernah gitu menggunakan material kardus yang emang benar-benar bekas gitu. Jadi 2013, 2014 sampai 2015 kita pakai bekas gitu kan ya. Tapi bagaimana kita memilih material kardus yang benar-benar bagus, yang benar-benar berkualitas, itu salah satunya ya untuk memberikan kepercayaan ke masyarakat gitu ya, bahwa material kardus itu benar-benar bisa dipakai, benar-benar punya value, secara harga pun juga bisa bersaing. Ya salah satunya kita bikinnya adalah dengan material kardus yang bagus kan gitu, untuk orang-orang bisa mempercayakan itu ke kita. Makanya kenapa kok akhirnya kita menganalisa dan mencari lagi jawaban gitu, material kardus ini apakah kalau baru itu masih tetap ada sustainable-nya, dan ternyata itu masih ada gitu. Berarti sembari jalannya bisnis tetap nyari core-nya ini dan kekuatannya si kardus ini di mana gitu ya. Jadi makin kesini malah makin yakin untuk tetap pakai kardus dalam material di Dus-Duk-Duk sendiri ya. Betul, iya. Terus untuk proses pertama kali yang dijual tuh apa di Dus-Duk-Duk? Kalau Dus-Duk-Duk sendiri itu memang pertama kali 2013 kita, karena namanya Dus-Duk-Duk itu sebenarnya adalah dari kata kardus untuk duduk gitu. Jadi pertama kali produk-produk yang kita jual adalah furniture. Jadi kita bikin kursi, bikin meja, bikin rak, semuanya materialnya 100% dari material kardus. Terus kemudian sistemnya pun ke knockdown, jadi bisa lepas pasang. Jadi kalau
Mbak Rahmi mungkin beli gitu ya, itu bawahnya dapatnya lembaran, terus Oke. ada manual booknya, nanti bisa dipasang sendiri di rumah gitu. Oke, itu sampai sekarang masih jual kursi itu? Mas sampai sekarang masih produksi, masih kita jual juga gitu. Oh, berarti the OG ya, produknya Iya. yang original pertama Originalnya kali. adalah duduk yang di furniture itu. Bahkan sampai sekarang pun kalau di kantor kita, meja kerjanya tim kita semuanya dari kardus. Meja ruang tamu, terus kemudian sofa ruang tamu kita semuanya juga pakai material kardus juga gitu. Untuk menguji juga ya durability-nya Betul. sebenarnya seperti apa gitu. Dan salah satu hal yang bisa kita sampaikan adalah meja kerja saya itu dari tahun 2015-2016 sampai hari ini masih saya pakai dari 100% dari material kardus juga gitu. Oh, itu dijual juga nggak? Itu dijual juga gitu. Nah, itu kan tadi udah di awal-awal tuh furniture ya produknya. Terus kan untuk ekspansi atau scale up dan segala macam kan coba tuh di produk-produk yang lain tuh gimana ceritanya yang akhirnya sampai sekarang juga aktif untuk dekorasi event dan segala macam kan? Ya. Itu gimana ceritanya? Jadi kalau tahun 2013 sampai 2015 kita memang concernnya adalah di furniture gitu. Terus kemudian 2015 itu kebetulan 1 tahun sebelum saya lulus kuliah gitu. Jadi saya berpikir bahwa next ke depan kalau duduk mau saya lanjutin lagi berarti harus ada peningkatan lagi nih gitu kan ya, otomatis gitu ya. Terus saya berpikir bahwa si material kardus ini kalau diperkenalkan sebagai furniture masih banyak orang yang ragu karena part dari dusduk itu salah satu yang terberat adalah mengedukasi masyarakat bahwa material kardus ini bisa kuat gitu kan ya. Oke, jadi makanya teman-teman yang mungkin dengerin nggak sendirian nih kalau misalnya ragu tentang kekuatan kardus karena emang prosesnya seperti itu ya Mas Arif ya. Jadi kalau sebenarnya gitu ya, beberapa bulan yang lalu ketika anggota KPK gitu ya sampai menguji kotak kardus pemilu itu sampai didudukin gitu ya. Itu adalah part dari wah saya senang sekali karena saya dibantu mengedukasi masyarakat. Iya. Saya dibantu masyarakat untuk mengedukasi bahwa material kardus itu tidak selembek itu gitu kan. Karena kan sebenarnya dia juga berlapis-lapis ya. Iya, kardus benar, itu. Benar. Jadi sebenarnya pun material kardus itu tidak serapuh gitu ya, tidak serapuh yang dibayangkan orang. Apalagi di material kardus itu sebenarnya kan jenisnya ada banyak gitu kan ya. Ada banyak dan di dusduk sendiri kenapa kok pada waktu itu memilih untuk beralih fungsi gitu ya dari furniture terus kemudian mengembangkan produknya ke dekorasi itu sebenarnya adalah untuk lebih mudah memperkenalkan ke masyarakat bahwa dekorasi dari material kardus itu juga bisa mereka nikmati secara estetik. Karena hampir tahun 2015-16an lah ya, 2017 gitu. Ada sekian banyak tren yang kita tangkap bahwa trennya adalah bagaimana orang suka foto-foto, udah mulai suka foto-foto, suka selfie, terus kemudian suka menata interior di kafe di mana gitu ya, orang nongkrong ngelihat banget furniture yang estetik, yang ikonik gitu kan ya, terus kemudian dipadu-padankan dengan interior, dekorasi yang unik-unik gitu kan ya. Sampai akhirnya saya berpikir ya berarti salah satu yang bisa kita masukin adalah bagaimana bisa masuk ke part of interior gitu kan ya. Part of interior itu kan banyak, ada visual merchandise, terus kemudian ada home decor, kemudian ada dekorasi, ada instalasi, itu kan termasuk interior juga sebenarnya. Akhirnya makanya kenapa kita mengarahkan ke situ itu tadi gitu. Itu jadi salah satu analisa kita supaya orang-orang itu lebih bisa menangkap material ini itu dengan lebih mudah. Karena setelah kita menjual furniture gitu ya, memang benar kuat gitu. Bahkan kursi kita kekuatannya kan tahun 2013 itu 180 kilo orang duduk. Terus kemudian 2017 kita eksplorasi lagi bisa sampai 300 kilo. Tapi setelah seiring berjalannya waktu itu tidak semudah itu untuk mempercayakan ke market gitu ya bahwa material kardus ini benar-benar bisa gitu kan ya. Dan uniknya sekarang justru ada di beberapa brand-brand terkenal furniture gitu ya yang sekarang lagi happening banget di seluruh dunia gitu ya, yang warnanya biru sama kuning. Iya, oke. Yang warnanya biru sama kuning gitu ya. Itu juga rata-rata sekarang furniture-nya itu banyak banget yang dari materialnya material cardboard gitu. Jadi sebenarnya itu udah pernah dilakukan dusduk gitu. Ya mungkin eksplorasi material terbarukan juga ya. Iya betul, dan menurut saya pribadi itu jadi salah satu hal yang
paling optimis lah di kita gitu ya, bahwa material kardus ini emang sangat bisa dieksplorasi untuk berbagai macam produk, mulai dari yang produk furniture sampai ke dekorasi, bahkan tahun 2020 kita akhirnya bikin produk mainan anak-anak, terus kemudian sampai balik lagi ke packaging juga itu tadi gitu, dan itu bisa semua gitu. Dari prosesnya 150 kilo ke 300 kilo tuh apa aja sih yang diuji? Maksudnya prosesnya kayak gimana tuh? Yang jelas tahun 2015 itu kita sudah mulai berkolaborasi dengan beberapa perusahaan-perusahaan yang mereka memang secara penyediaan material kardusnya itu lebih baik, lebih bagus. Oke, gitu kan berarti ya. kualitas kardusnya juga Kualitas ya. kardusnya gitu. So far sih sebenarnya kualitas kardusnya itu nggak ada yang dimacam-macamin spesifik yang harus ketebalannya sampai 10 mili atau 10 cm gitu ya, yang tebal seperti multiplex itu nggak ada sebenarnya. Standarnya memang tetap di pabrik pun juga bisa memproduksi itu secara natural gitu ya. Mereka biasanya seperti apa. Hanya saja mungkin kita pengen grade yang ada di kertas tersebut itu grade yang lebih bagus, terus kemudian secara ketahanan gitu ya, secara ketahanan juga lebih bagus, sampai akhirnya bisa mensupport desain-desain yang kita buat gitu. Lebih ke arah situ sih. Jadi pada waktu itu kita meresearch bareng gitu juga dengan beberapa pabrik gitu ya, yang mereka menyediakan gitu kira-kira material yang bisa kita gunakan untuk furniture tuh material yang seperti apa. Oh, mereka punya yang grade A, grade B, grade C, grade D atau grade E gitu ya, yang sampai akhirnya bisa kita explore sampai bikin material kardus kita benar-benar dari yang 180 kg 180 kg itu pakai kardusnya kardus bekas gitu kan ya, terus kemudian sampai yang 300 kg akhirnya pakai kardus yang baru itu tadi gitu. Gitu Tapi sih. setelah 10 tahun berjalan tuh masih ada nggak sih yang pertanyaan mendasar kayak gitu, kuat nggak pakai kardus kayak gitu? Itu masih ditemukan atau enggak tuh? Orang udah mulai ya langsung melihat dari segi estetiknya dan segala macam. Kalau untuk kekuatan yang furniture itu masih ada yang menanyakan hal tersebut gitu. Tapi kalau untuk dekorasi so far ada tapi nggak terlalu banyak gitu. Jadi Berarti sekarang lebih fokus ke dekorasi event-event gitu, apa masih ke furniture juga? kalau untuk dusduk kita lebih banyak memang lebih ke dekorasinya. Tapi sampai sekarang pun furniture-nya juga masih jalan juga gitu. Jadi dua-duanya masih kita jalankan dengan brand dusduk. Bobotnya masih sama nih. Masih sama. Oh, oke. Tapi kan orang-orang mungkin lebih cepat nangkepnya itu waktu kita datang ke event-event gitu kan, karena dia lebih eye catching dan segala macam tuh. Pernah ada pengalaman gak sih mungkin cerita menarik tuh, karena waktu event-event kan pasti kardus yang disuplai tuh banyak banget kan. Itu gimana prosesnya? Kan dari awalnya cuma dari kursi itu, terus harus ngedekor event yang gede tuh kayak gimana? Iya. Jadi uniknya dusduk ini kan bisa dikatakan salah satu pelopor yang mengeksplorasi material kardus untuk jadi sesuatu itu bukan sekedar packaging yang biasa orang lihat gitu kan ya. Makanya kenapa biasanya kalau kita menceritakan si dusduk itu salah satu yang merevolusi kreativitas gitu. Karena menurut kita dulu gitu ya, pas waktu kita bikin dusduk itu lagi gencar-gencarnya orang-orang bikin produk, bikin dekorasi ya dari plastik, dari styrofoam, dari kayu semacam itu. Tiba-tiba muncul dengan material kardus gitu. Dan nggak kalah cantik gitu. Makanya kenapa di kita pun biasa kita menceritakan ya value-value yang kita punya, salah satunya adalah bagaimana kita mengeksplor kreativitas, terus kemudian bagaimana tekniknya sesuai dengan material kita tentunya gitu ya, dan tapi ada value bisnisnya juga, secara profit juga oke gitu. Oke, berarti dia secara cost cukup affordable. Kalau dibilang affordable mungkin kurang tepat kalau menurut saya, tapi justru malah bersaing. Oh gitu. Justru malah bersaing gitu. Justru malah material kardus ini bisa dikatakan material yang cukup bersaing dengan material-material yang lainnya gitu. Walaupun mungkin kalau kita tahu gitu ya, sekarang di kardus-kardus bekas kan sering ya orang-orang bandingin gitu, kalau kardus bekas 1 kilo bekas gitu kan harganya 3.000-an lah ya, 3.000 sampai 5.000 gitu, atau paling mahal 7.000 lah gitu. Tapi dengan material kardus yang kita punya, tentu harganya itu nggak bisa dibandingin gitu ya. Karena kan dari dusduk sendiri
proses yang kita bikin dari mulai proses desain, terus kemudian proses analisis desainnya mungkin, terus kemudian assembly-nya, terus kemudian proses potongnya juga dengan menggunakan mesin, bahkan berikutnya juga ada pengelolaan waste manajemennya juga dan sebagainya gitu ya. Jadi itu menurut saya jadi satu kesatuan yang membangun Dus Duk Duk itu untuk bisa jadi satu brand gitu, bukan sekedar untuk menjual produk kardus gitu ya. Iya. Gitu. Itu jadi satu kesatuan juga gitu. Karena dari desainnya sendiri mungkin orang lain bisa pakai kardus tapi nggak bisa desainnya juga yang seperti itu gitu kan. Betul. Dengan kreativitas dan proses yang udah dibuat gitu. Iya. Oke, terus dalam event-event yang gede itu biasanya makan waktu berapa lama sih untuk misalnya nih aku punya event terus aku datang dan proses desain dan segala macam sampai outputnya jadi sampai assembly-nya itu berapa lama? Kalau di klien-klien kita itu rata-rata biasanya untuk event itu 2 mingguan. Itu biasanya standar kerja kita. Oh, cepet ya? Cukup cepat gitu. Tapi memang ada beberapa klien-klien kita yang dari 2 bulan, dari 3 bulan sebelum itu udah inden ke kita lah istilahnya gitu ya, udah kontak ke kita untuk mendiskusikan kebutuhan mereka seperti apa. Tapi ya ada juga yang maunya simsalabim ajaib abrakadabra gitu kan. Seminggu harus udah jadi atau bahkan 5 hari udah jadi. Itu ada juga gitu. Itu tetap ada yang seperti itu gitu. Ya selama di Dus Duk Duk masih bisa kita adjust secara produksi, secara assembly-nya, gas aja lah pokoknya gitu. Biasanya seperti itu. Iya. Oke. Terus dengan sudah 10 tahun berjalan nih pasti kan mungkin lebih banyak entahlah challenge lagi atau pasti pertanyaannya next apa nih gitu kan, karena pasti udah panjang perjalanannya dan orang mungkin akan menanti-nanti gitu loh apa yang baru dari Dus Duk Duk gitu. Nah dari Mas Arif sendiri dan tim Dus Duk Duk adakah terobosan-terobosan baru setelah ini? Ya, jadi sebenarnya Dus Duk Duk itu masih sangat eksploratif untuk dikembangkan di berbagai macam bidang gitu. Dan salah satunya adalah yang sedang kita godok sekarang adalah menyiapkan after service dari semua jasa yang kita gunakan atau jasa yang kita tawarkan gitu ya. Untuk bikin dekorasi, untuk bikin furniture itu, untuk bisa mengelola waste manajemennya. Jadi kita akan konsen di salah satunya adalah paper waste management gitu, yang sudah kita siapkan juga secara brandingnya tentunya gitu ya, yang semua klien kita yang sudah bikin dekorasi sama kita, bikin furniture sama kita, itu boleh setelah dekor sama kita, setelah happy sama kita, kalau bingung mau dibuang kemana gitu ya, kita akan siap bertanggung jawab untuk membahagiakan klien-klien kita juga gitu ya, untuk mengelola dekorasi-dekorasi tersebut untuk jadi sesuatu. Jadi nantinya paper waste management itu akhirnya bisa jadi entah notebook atau nanti jadi produk-produk yang lainnya gitu ya, yang itu dari limbahnya mereka sendiri itu gitu. Oh, diolah lagi gitu maksudnya. Gitu. Jadi benda-benda baru gitu. Jadi benda-benda baru yang sebenarnya itu juga sudah sempat kita lakukan juga gitu ya tahun 2018 gitu. Jadi 2018 itu kita sempat kolaborasi dengan Mbak Andin gitu kan ya, untuk satu Andin event. Penyanyi itu ya? Ya, Mbak Andin. Mbak Andin Aisyah gitu kan ya. Jadi setelah bikin event dengan beliau gitu ya, kebetulan beliau juga sangat concern di bidang lingkungan gitu kan ya. Jadi setelah event, dekorasinya didaur ulang lagi, dijadiin notebook, dikasih tanda tangannya Mbak Andin, dikasihlah ke beberapa kliennya gitu. Jadi itu sangat menginspirasi kita dan itu jadi salah satu part yang merefleksikan bahwa ternyata material kardus itu sustainable-nya itu nggak cuma dari posisi dia diproduksi dari daur ulang, tapi setelah dibikin desain pun, dibikin realisasi produk pun, dan setelahnya pun sangat bertanggung jawab untuk bisa digunakan lagi sebagai salah satu produk baru lagi gitu. Nah itu tuh jadi satu kesatuan end to end-nya sebagai sustainable itu gitu. Nah cerita sendiri tentang collab sama Mbak Andin tuh kayak gimana awalnya? Karena kan itu sempat ya cukup gede kan itu acaranya. Itu gimana cerita awalnya?
Jadi Dus Duduk itu sebenarnya hampir setiap tahun tuh selalu ada momen berkolaborasi dengan beberapa orang yang menurut saya menarik gitu. Dan Yang approach dari pihak Dus Duk Duk atau dari pihak Andin? justru dari Mbak Andin sendiri. Oke. Dan dari Mbak Andin sendiri yang waktu itu nge-WA tim kita gitu kan ya. Jadi saya masih inget banget gitu karena kebetulan waktu itu udah yang megang admin gitu ya. Bahkan admin saya itu nggak ngecek kalau itu adalah Mbak Andin Aisyah si penyanyi. Ya nama Andin kan banyak gitu kali ya. Itu kan sampai saya akhirnya ini mas ada yang dari apa namanya klien kita namanya Andin gitu mau bikin pameran, terus iseng kan aku coba lihat gitu kan ya, tak lihat di WhatsApp-nya gitu jelas-jelas profilnya itu Andin Aisyah. Terus habis itu ya udah akhirnya tak kontak sendiri gitu kan, tak kontak sendiri sampai akhirnya diskusi dengan timnya Mbak Andin juga, sempat bolak-balik Jakarta Surabaya juga sampai akhirnya terjadilah si event tersebut gitu. So far sih sangat menarik sekali sih, dan itu sangat menginspirasi kita untuk next keberlanjutan si material kardus kita juga di perusahaan di Dus Duk Duk juga. Tapi tuh misalnya kita punya kayak gitu event exhibition kayak gitu-gitu, dari proses desainnya tuh semua diolah sama tim Dus Duk Duk atau dari klien sendiri juga ada request atau udah jadi konsep matangnya tinggal produksi aja? Jadi kalau di beberapa klien-klien kita itu ada dua pintu lah istilahnya ya. Ada yang klien memang datang itu dia masih nol, nggak tahu apapun yang mau dibikin dari material kardus, tapi pengen pakai kardus gitu. Itu ada yang seperti itu gitu. Terserah apa aja pokoknya kardus gitu. Jadi kita memang dibiarkan untuk mengeksplorasi si material kardus untuk dibikin apapun gitu. Mbak Andin termasuk orang yang bikin desainnya itu nggak muluk-muluk lah istilahnya. Saya pengennya Dus Duk Duk juga explore, tapi saya ngasih ide aja misal kayak gitu. Terus kita juga sempet nih tahun 2019 ya, 2019 kita kolaborasi juga dengan Mas Ivan Gunawan, itu malah desainnya dari kita 100%. Jadi beliau kontak ke kita gitu ya untuk mamerin beberapa tas-tas dari limbah kainnya beliau gitu kan ya di salah satu event fashion di Jakarta. Itu pun desainnya dari kita, justru malah kita yang bikin, kita yang approach sampai akhirnya udah mereka yang akhirnya dibikinlah untuk pameran gitu. Terus sama dengan beberapa brand-brand kemarin juga kan tahun 2022 sama IKEA itu juga desain-desainnya dari kita gitu ya, yang bikin, yang approach gitu. Ada beberapa desain mungkin yang sudah yang sudah memang ikonik di IKEA, itu mungkin dari mereka. Kayak kemarin kan ada beberapa kuda-kudaan, itu kan emang sama kursi juga kursi, ya kan? itu kan miniatur memang khasnya dari IKEA. Tapi untuk yang beberapa yang di dalam itu dari kita juga. Oke. Berarti literally kardus ini bisa dieksplor untuk apa aja ya? Mau dijadiin apa aja itu, bentuk apa aja itu bisa gitu ya? Betul. Dan uniknya sebenarnya material kardus ini di luar negeri itu sudah ada yang dibikin rumah, sudah ada yang dibikin perahu, udah ada yang dibikin untuk berbagai macam produk-produk yang memang itu kadang-kadang kan orang tanya ya kalau kena air kan gimana gitu. Sedangkan di luar negeri udah dibikin rumah. Bayangin kalau kehujanan kayak apa gitu kan ya. Nah itu gimana? Bisa ya emang? Bisa gitu. Oh, tapi Bisa. dari segi durability-nya maksudnya sama kayak tembok genteng kan enggak juga kan? So far kalau yang sudah kita lihat di luar negeri itu justru malah bisa sebenarnya. Nah itu yang saya masih belum tahu analisa detailnya seperti apa. Bahkan beberapa rumah-rumah kabin itu ada yang dari material kardus juga gitu. Itu yang jadi salah satu ya deh kayaknya kapan-kapan Dus Duk Duk bikin material sendiri yang dari kertas tapi bisa benar-benar bisa dibikin kayak kabin atau apa gitu, yang kerjasamanya sama arsitek gitu. Karena rata-rata di Dus Duk Duk sendiri kan kita banyak memunculkan ide-ide itu justru malah karena kolaborasi kita gitu kan ya. Kayak tadi misal setelah dekorasi dibikin sesuatu, inspirasinya dari Mbak Andin gitu ya. Ada beberapa inspirasinya dari klien kita yang ini, klien kita yang ini gitu. Seperti itu. Tapi penasaran, rate-nya sendiri untuk bikin kardus untuk anggaplah nih di Famos nih mau opening gitu ya. Itu kira-kira berapa sih range-nya gitu loh untuk ngedekor satu ruangan ini gitu. Kalau untuk Dus Duk Duk sendiri itu sebenarnya kalau untuk dekorasi itu karena desainnya custom, satu klien itu biasanya kita buat khusus untuk satu klien itu
Jadi untuk rate-nya sendiri itu macam-macam memang. Tapi kalau untuk range-nya itu macam-macam juga. Jadi yang 5 juta ada, yang 10 juta ada, yang 15 juta ada, 20 juta ada, sampai until up juga ada gitu. Macam-macam banget sih. Oke, berarti ya berdasarkan budget kita aja lah diolah kayak gitu bisa berarti. Bisa. Oke, berarti bisa. Startnya 5 juta bisa ya? Bisa. Oke. Oke. Terus tadi sempet aku pengen nanya nih, apa ada kepikiran pengen ekspor atau ekspansi keluar gitu untuk I don't know produk massal atau kayak gimana tuh? Karena kan sepertinya kardus ini cukup mudah diterima oleh siapapun ya, karena dia cukup bisa masuk ke mana-mana, ke rumah ke event dan segala macam. Iya. Gimana? Kalau untuk ekspor sendiri sebenarnya Dusdukduk kan sudah beberapa kali ekspor gitu. Terakhir kemarin kan sempat 2022 itu pertengahan tahun sempat ke Turki. Oke, itu apa tuh? Produk apa tuh? Furniturnya kita justru. Terus kemudian di 2023 awal tahun kalau nggak salah, kalau nggak Januari Februari, itu juga dekorasi kita itu sampai ke Milan juga gitu. Jadi sebenarnya material kardus ini juga secara material itu cara bawanya itu lebih enteng, lebih ringan. Dan biasanya ya karena knockdown itu bawanya kan akhirnya lembaran gitu kan. Jadi itu jadi salah satu jawaban juga kalau kita mau pameran di luar negeri itu bisa bawa itu gitu. Bisa dong. Kapan tuh? Segera. Tapi sama kalau untuk kayaknya pasti seru deh, soalnya kayak produk-produk yang sustainable. Betul. Kayak gitu lebih mudah diterima juga kan sama masyarakat di luar negeri. Betul gitu. Dan kita memang sedang memperbanyak memperbanyak networking keluar gitu ya, keluar Indonesia juga salah satunya adalah untuk memperkenalkan itu gitu. Walaupun mungkin secara portofolio kita kan misal ke Milan itu kan udah sekitar 2-3 kali gitu kan ya. Itu untuk event atau furniture? Untuk produk kita, jadi jualan. Literally jual ya. Jadi literally. Berarti kayak bazar gitu, bukan? Bukan sih, lebih ke menjual produk-produk kita, kirim ke beberapa negara lain. Yang pernah kan kita pernah ke Milan, pernah ke Turki itu, terus kemudian pernah ke Singapura juga, pernah ke Australia. Jadi mereka di sana beli produk. Oke. Mereka masang sendiri. Oke. Produk yang paling laris apa sih untuk furniture? Kalau furniture yang pernah dibeli lebih ke meja, biasanya meja display gitu ya. Untuk pameran-pameran juga meja display, furniture, stool itu yang biasanya mereka buat itu. Sama tapi, dekorasi interior lah. Pernah kepikiran nggak sih untuk apa tuh namanya, semacam hak cipta atau apa ya? Kalau di interior kan pasti ada kan untuk desain meja kayak gini, itu desainernya siapa? Kayak di IKEA kan pasti ada juga kan itu mereka. Kan Dusdukduk tuh menciptakan desainnya sendiri kan. Udah sampai ke sana nggak sih mikirnya untuk daftarin intelektualnya gitu? Kebetulan kalau HQ-nya sendiri Dusdukduk itu tahun 2015 sudah kita daftarkan semua untuk furniture. Jadi untuk semua kursi, jenis meja, itu udah rak itu udah kita daftarkan semua. Jadi udah ada sertifikasinya kalau untuk furniture. Terus kemudian brand semuanya juga, brand-brand kita juga semuanya sudah terdaftar semua gitu. Jadi so far sih untuk hak kekayaan intelektualnya aman lah gitu. Jadi emang itu udah paten punya Dusdukduk ya, Dusdukduk ya. Jadi nggak boleh, kalau misalnya ada yang ngambil berarti dia mencuri. Gitu. Pernah nggak sih ada kasus kayak gitu? Ada yang nyolong ide gitu? So far kalau di Dusdukduk mungkin mirip-mirip ada gitu ya. Kalau mirip-mirip itu mungkin ada gitu. Dan kita sih ya kalau mirip-mirip ada biarin lah gitu kan ya. Makanya kenapa ada beberapa orang juga yang nanya ke kita kan, biasanya dijual nggak sih polanya gitu, dijual nggak sih pola bikinnya gitu kan ya. Itu nggak semudah itu juga gitu. Iyalah, kan ya. Itu kan juga proses. Salah satunya ya karena hak kekayaan intelektual itu gitu. Tapi kalau orang-orang yang ngelihat produk kita terus kemudian coba-coba di rumah itu ya banyak juga gitu kan ya. Terus kemudian ya tapi mereka mention ke Dusdukduk, ini loh kita terinspirasi dari Dusdukduk ya. Silakan aja. So far so good lah. Nah ini mungkin juga pelajaran buat teman-teman desainer produk atau interior yang mungkin merintis usaha interior furniture juga
salah satu concern untuk ngedaftarin hakinya juga ya. Betul. Menurut saya pribadi dari segi segi berbisnis kita gitu ya. Kenapa kok Dusdukduk aja dari tahun 2015 itu sudah coba kita daftarin gitu. Padahal itu kan masih saya juga masih kuliah kan 2015 gitu. Tapi yang kita pikirkan adalah kalau kita mau membuat atau kita mau nge-build sebuah bisnis kita itu berkelanjutan, salah satunya ya secara legal itu memang harus baik gitu. Makanya kenapa ya yang bisa kita daftarin. Kalau sekarang mungkin di Dusdukduk sendiri mulai dari NIB, terus kemudian dari legalitas Kemenkumham di PT-nya gitu ya, terus kemudian haki lah, brand dan sebagainya, cukup lengkap banget gitu. Ya itu kan pasti akan ada hubungannya dengan laporan kita ke negara, perpajakan dan sebagainya gitu kan, ya itu harus tetap kita lakukan karena bagaimanapun bisnis yang besar itu tetap agile gitu ya. Kita masih tetap fleksibel memberikan manajemen yang ada di perusahaan kita itu seperti apa gitu. Itu sangat fleksibel dan karakteristiknya ada di bisnis kita sendiri gitu. Tapi kita tidak boleh melupakan bagaimana kita, di mana kita tinggal gitu. Apalagi tadi kalau kita ngomongin mau ekspor, mau impor, mau ekspor lah ya. Kita harus tahu banget tuh kira-kira karakter produk kita itu sudah sesuai belum sih sama negara tersebut, peraturannya sudah oke belum gitu ya, perpajakan di negara tersebut mungkin, terus kemudian legalnya juga seperti apa. Bahkan kalau di kardus itu kita beberapa kali klien-klien kita yang internasional gitu ya, itu mereka minta ada sertifikasi namanya FSC gitu ya, yang pernah itu dengar. salah satunya adalah ya bahwa material kardusnya kita itu benar-benar sudah tersertifikasi gitu, dari pohon-pohon, dari hutan yang memang benar-benar sudah tersertifikasi, yang sudah tebang, legal, ya yang nggak asal tebang pohon nggak asal gitu. tebang pohon kayak gitu. Gitu sih. Seru. Karena udah sempat kepikiran nggak sih untuk produk ini dijual massal gitu? Sebenarnya tahun 2019 itu adalah salah satu tahun terbaiknya Dusdukduk juga sebelum pandemi ya gitu. Coba nggak ada pandemi ya? Jadi emang 2013 sampai 2019 itu grafiknya Dusdukduk itu selalu naik lah setiap tahunnya sampai 2019. Sampai akhirnya 2019 kita udah mulai kepikiran mau ngeluarin beberapa brand massal. Termasuk tuh Toys Pack Impact itu udah kita research dari 2019 sebenarnya gitu kan. Terus kemudian ada satu brand lagi yang itu memang khusus furniture dan home decor, yang brandingnya tahun 2020 itu kita bikin, tinggal launching aja, tapi kita masih belum confident untuk melaunching itu gitu, karena secara produksiannya harus dipikirkan secara matang menurut saya gitu. Karena kalau udah ngomongin tentang furniture, massal dan sebagainya, berarti kita harus sudah proper dengan banyak hal yang berhubungan dengan retail gitu kan. Sedangkan di Dusdukduk sendiri kan kebiasaannya masih custom seperti Dusdukduk itu gitu. Makanya sampai hari ini belum kita launching gitu. Tapi ke depan pastinya kita berpikir bahwa ya salah satunya ya furniture itu gitu. Furniture dengan material yang masih material kardus itu. Gitu. Itu masih ada. Terus juga kalau untuk furniture-nya sendiri tuh bisa untuk penggunaan komersial nggak sih? Kayak di kafe atau di restoran kayak gitu, sebenarnya bisa dipakai juga nggak sih? Sangat bisa karena tahun 2017 itu sebenarnya ada satu kafe di Bandung yang memang menggunakan semua perabotannya terbuat dari material kardus, dekorasinya terbuat dari kardus gitu. Tapi sayangnya ya terus karena pandemi itu ya gitu ya, banyak banget keadaan yang merubah segala-galanya gitu ya, sampai akhirnya harus tutup gitu. Tapi so far mungkin barangkali gitu ya ada yang tertarik lagi, wah kita sangat terbuka sekali untuk berkolaborasi dengan berbagai macam orang, brand, organisasi untuk mensupport gitu ya. Barangkali kita mau kolaborasi bikin kafe yang dari material kardus, kita sangat terbuka sekali. Iya. Karena kayaknya udah 1 dekade nih kayaknya semuanya udah dicoba semuanya gitu loh. Tiap aku nanya apa, udah. Sebenarnya siapa sih yang mikirin, maksudnya next ini aku Dusdukduk akan ngeluarin apa itu prosesnya kayak gimana sih? Jadi kalau di Dusdukduk sendiri itu kebetulan memang pas waktu 2015 terutama
pas waktu 2015 sebelum saya wisuda itu saya sudah mulai kepikiran bahwa Dus Duk Duk ke depan itu akan bisa, kalau besar itu akan sebesar apa, bahkan sampai ke anak brand turunannya itu di bidang apa aja itu sudah saya pikirkan dari 2015. Jadi semacam blueprint bisnisnya lah gitu. Makanya kenapa pas waktu 2019 itu mau ngeluarin produk mainan anak-anak situ Toys, terus kemudian Pack Impact, terus kemudian ada satu produk brand furniture juga, home decor, itu sebenarnya udah ada di plan saya di 2015 gitu. Makanya kenapa pas 2019 kita mau ngeluarin ya tinggal kita build terus kemudian keluarin. Dan kebetulannya 2020 ada pandemi, akhirnya keluarlah si 2 brand itu gitu kan ya. Itu juga jadi salah satu part di mana ya sebenarnya semua hal yang di Dus Duk Duk itu by plan gitu, istilahnya by plan gitu. Yang nggak plan itu mungkin apa ya, mungkin yang nggak plan itu adalah ketemu klien, ketemu penghargaan, itu nggak plan gitu. Bonus gitu ya. Bonus banget gitu. Tapi kalau ngomongin mau bikin apa, paper waste management yang mau kita bikin itu juga by plan gitu kan ya. Jadi udah paling enggak setiap akhir tahun dan awal tahun itu menjadi refleksi kita untuk tahun depan kita mau ngapain lagi nih gitu. Atau kalau nggak tahun depan ini bisa nggak ya kalau 1 tahun lagi, apakah 2 tahun lagi, apakah 3 tahun lagi, atau 4 tahun lagi, atau justru 5 tahun lagi gitu. Jadi justru malah di Dus Duk Duk itu kita terbiasa nge-planning itu dari 1 tahun sampai 5 tahun juga. Bahkan sampai kalau sekarang mungkin saya udah kepikiran untuk sekian tahun ke depan, tapi belum tentu itu saya share ke beberapa tim atau partner yang lain gitu. Jadi kita udah punya ancang-ancang tapi belum bisa kita omongin. Maybe gitu. Nunggu timing yang pas. Nunggu timing yang pas gitu. Karena kan apa ya, dari setiap bisnis yang kita bangun itu kan selalu kita harus melihat positioningnya itu pas apa gitu ya kan. Bisa jadi pas waktu 2019 itu ya memang kita belum pas untuk ngeluarin tuh Toys ataupun Pack Impact gitu. Pastinya pas pandemi gitu kan ya. Kan banyak banget faktor-faktornya gitu. Bahkan dulu aja ketika kita mau ngeluarin tuh Toys dan Pack Impact itu sebenarnya itu adalah 2 brand yang harusnya saya keluarkan terakhir sebelum produk furniture. Kalau nggak pandemi yang mau saya keluarin furniture dulu gitu kan ya. Tapi setelah pandemi justru malah furniture-nya sampai sekarang belum kita launching gitu. Malah maunya ke paper waste management. Jadi emang kita ngelihat planning itu harus melihat bagaimana keadaan bisnis kita, terus kemudian kita ngelihat juga market yang ada di sekitar kita seperti apa, terus kemudian tren juga seperti apa. Misalnya kenapa kok Dus Duk Duk akhirnya bikin paper waste management gitu ya, sampai kita branding gitu, sampai kita seriusin gitu kan. Salah satunya adalah ya Dus Duk Duk itu sebenarnya dari awal ketika berdiri banyak banget orang yang bilang materialmu ini ramah lingkungan loh, materialmu ini sustainable gitu. Tapi dari awal saya nggak pernah men-state itu gitu. Karena bagi saya memperkenalkan itu tuh jauh lebih susah dibandingkan bikin kreativitas, bikin dekorasi yang unik-unik. Dari segi yang funnya lah ya. Funnya itu mendingan saya masuk ke arah situ, masukin ke kreativitas dulu. Karena biar orang itu lebih aware aja sama material kardus gitu. Baru ketika sekarang pandemi kemarin udah dunia ini udah nggak karu-karuan lah istilahnya gitu ya. Terus kemudian momennya banyak orang yang berpikir tentang SDGs gitu ya, terus kemudian circular economy. Sebenarnya Dus Duk Duk ini udah melakukan dari lama. Tinggal aja kita ngeplay gitu ya, ngeplay yang mana yang perlu kita bikin gitu. Dan bahkan sekarang di paper waste management kita ini nggak cuma sekedar mikirin waste managementnya aja, tapi bagaimana kita bisa berkolaborasi juga dengan beberapa pebisnis yang lain yang UMKM bahkan gitu ya, untuk sama-sama turut serta membangun ekosistem waste management yang berhubungan dengan paper itu tadi. Kan sekarang ini banyak banget ya orang-orang yang ngomongin tentang sampah, tapi orang-orang banyak banget yang konsennya adalah ke sampah, misalnya plastik gitu. Oke, plastik itu memang nomor 1 banget di dunia gitu, tapi sampah nomor 2, sampah nomor 3, apakah itu ada yang memikirkan benar-benar dan harus kan dipikirkan. namanya juga sampah walaupun urutannya sampai ke berapa juga sampah itu. Bener gitu. Makanya salah satunya ya next ke depan kita mau bikin itu gitu. Nggak apa-apa, yang saya sangat berterima kasih ke teman-teman yang lain yang concern di sampah plastik, yang concern di sampah tekstil. Jadi ya udah saya bisanya adalah di pengelolaan sampah kertas gitu ya. Ya udah itu yang saya bikin gitu. Gitu. Salah satu cita-citanya. Oke.
tadi kan Mas Arief ini cerita tentang blueprint dan segala macam itu, termasuk berarti Mas Arief ini orang yang cukup terstruktur lah ya, terplan gitu. Ya walaupun itu memang sesuatu yang mungkin bisnismen harus punya gitu ya. Cuman pernah nggak sih kayak namanya bisnis itu kan dia ya organik juga kan. Ada hal-hal yang di luar dugaan dan segala macam gitu. Pernah nggak sih menghadapi situasi di mana itu di luar ekspektasi, terus akhirnya sempat meragukan kemampuan juga gitu, atau kayak di titik ngerasa itu sulit gitu? Ini baru-baru seumur hidup saya ditanya gitu. Pernah meragukan kemampuan pribadi untuk membuat bisnis? Ya pasti kan pernah, maksudnya gitu kan. namanya individu ya, manusia, apalagi kan pada saat pandemi mungkin juga diuji dengan Betul. hal-hal di luar dugaan. Betul. Pas pandemi itu jadi salah satu titik banget, karena hampir dari setiap setiap minggu, setiap 2 minggu gitu ya, tiba-tiba ada perubahan gitu kan ya. Dan kita harus bergerak cepat dengan perubahan tersebut gitu. Jadi memang pas waktu pandemi itu momennya adalah momen yang sangat up and down banget gitu, karena 2019 duduk Desember akhir tahun itu menutup buku dengan sangat baik, Gemilang gitu ya istilahnya gitu ya. Terus kemudian Januari masih bagus gitu ya, bagus banget bahkan gitu. Februari bahkan bagus banget sampai dapat Forbes gitu kan ya. Tiba-tiba Maret jeklek gitu kan ya. Langsung pandemi gitu kan ya. Oh my god, apa-apaan ini ya pandemi gitu kan ya. Dan setelahnya masih ingat banget gitu, Maret mungkin masih ada beberapa project-project yang jalan, masih banyak ya yang jalan gitu. Terus kemudian pas waktu April udah masuk PSBB, udah deh itu udah nggak ada beberapa project, udah event semuanya udah pada postpone, udah nggak ada yang jalan gitu. Dan kita diminta untuk cepat, akhirnya keluarlah situs itu gitu kan ya. Itu pun juga di saya pribadi juga pastinya berkecamuk ya, dalam artian mendevelop bisnis juga harus jalan, menguatkan tim juga harus jalan gitu ya, jagain cash juga harus jalan gitu kan ya. Terus kemudian ngelihat juga setiap perkembangan peraturan kenegaraan kita ini seperti apa gitu kan ya, karena hampir setiap minggu tiba-tiba PSBB iya enggak, dari PSBB 2, 3, 4 tiba-tiba berapa gitu kan ya. Itu semuanya berhubungan dengan bisnis kita gitu. Jadi menurut saya pribadi ya sangat melelahkan gitu pas waktu pandemi itu kan. Salah satu yang melelahkan ya karena perubahan itu cukup cepat dan mungkin mengejutkan gitu bagi saya pribadi gitu. Tapi so far salah satu tantangan dalam menjadi seorang pebisnis itu justru malah saya merasa bahwa saya memang harus jadi seorang pebisnis itu saat itu gitu. Karena apa? Karena bayangin gitu ya, setelah 1 bulan lagi banyak media yang up kita gitu ya dengan Forbes tadi, terus kemudian tiba-tiba pandemi, terus kemudian beberapa orang ngelihat posisinya duduk seperti apa, banyak banget pebisnis lain yang diskusi dengan saya bagaimana cara mendevelop bisnis mereka, pivotnya seperti apa gitu ya. Padahal kita di rumah sendiri tuh juga harus mikirin duduknya gitu kan ya. Itu jadi salah satu hal yang makin percaya bahwa oke, saya harus lebih kuat lagi nih, ditambah lagi pas tahun 2020 akhir tahun gitu ya, kita open recruitment untuk 5 posisi di Dusdukduk gitu ya, mulai dari content creator lah, terus kemudian akuntan lah, dan administrasi, dan beberapa posisi, ada 5 posisi waktu itu. Tapi yang daftar untuk masuk ke Dusdukduk itu ada 1.270-an orang, bayangin. Wow. Itu saya sampai hari ini kalau nyeritain itu tuh rasanya selalu merinding gitu ya, karena saya ngerasa bahwa visi misi saya untuk jadi seorang pebisnis itu bukan hanya sekedar untuk membiayai hidup saya pribadi, diri sendiri, sudah bukan kayak gitu lagi gitu. Kalau dulu mungkin kita bikin bisnisnya besar lah gitu ya. Tapi kalau sekarang tuh rasanya orang di luar sana itu loh banyak yang percaya sama kita bahwa kita itu bisa memberikan impact, nggak cuma sekedar bikin material kardus yang unik-unik, yang lucu-lucu, nggak gitu. Tapi bisnis kita itu bisa di-develop untuk jadi impactnya bisa ke sustainability, ke profit, ke planet, ke manusia, dan sebagainya gitu. Jadi menurut saya pribadi itu jadi part of saya benar-benar merasa bahwa oke, kita harus tetap berjuang untuk menjadi seorang pebisnis, dan berbisnis ini harus terus dilakukan. Salah satunya ya itu tadi gitu, bahwa orang-orang di luar sana itu
banyak yang percaya bahwa kita bisa melakukan itu gitu. Dan sampai hari ini pun saya dengan tim gitu pastinya selalu berjuang gitu untuk memberikan yang terbaik lah istilahnya untuk apapun yang ada di produk kita sampai ke manajerial kita dan sebagainya gitu. Itu sih. Jadi makin firm lagi ya. Betul. Ya. Tapi dengan berjalan kembali nih ya ke angka nih ya, kita kan ngelihat Dus Duk Duk ini konsisten dari 2013 ya, berarti udah 10 tahun berjalan gitu. Pasti apa ya, ada momen-momen dimana kita ngerasa buntu gitu atau kayak gimana gitu. Ini udah aku coba nih, ini yang ini udah aku coba juga nih, udah coba juga nih. Pernah nggak sih kayak ya apa ya, ngerasa hilang inspirasi gitu? Pernah nggak? Atau ya karena memang secara produk udah oke, di market juga udah oke, jadi ya semua terasa mudah aja sih sampai 10 tahun ini. Saya sangat bersyukur gitu ketika saya bikin Dus Duk Duk itu bisnis yang saya lakukan itu sesuai dengan bidang saya. Jadi makanya kenapa saya sering bilang bahwa prinsip saya dalam membangun Dus Duk Duk itu salah satunya adalah design planner gitu kan ya. Jadi saya ngerasa bahwa Dus Duk Duk itu dibangun dengan part of design itu tadi. Kalau kita ngomongin desain berarti kita ngomongin estetika, ngomongin teknik, dan ngomongin bisnis gitu kan ya. Dan tiga-tiganya itu sangat korelatif. Jadi bagi saya pribadi menjalani Dus Duk Duk itu setiap waktu di kehidupan saya itu sangat enjoy gitu. Ya mungkin adalah sesekali gitu ya, bukan galau ya, lebih tepatnya kok kayaknya mentok ya, kok kayaknya susah ya, kok kayaknya ini pasti itu tapi ada kan pasti momen-momen itu. Ada momen-momen itu tuh pasti ada, manusiawi. Kita hanya manusia ya. Kita hanya manusia biasa gitu kan ya. Tapi ya mungkin part dari itu adalah kenapa kita sebagai seorang pebisnis itu butuh mentoring, butuh networking, butuh sesekali untuk memanage waktu kita, kapan kita bisa santai, kapan kita bisa baca buku, kapan kita bisa nonton, kapan kita bisa makan-makan gitu ya sesuai dengan hobi kita, kapan kita bisa nonton drama Korea juga nggak apa-apa gitu. Jadi saya sering memberikan penyampaian gitu ya ke tim kita gitu bahwa hal yang terbaik dari salah satu hal ketika kita bekerja itu salah satunya adalah manajemen waktu. Karena di manajemen waktu itu kita bisa tahu sebenarnya kapan harus kita mengerjakan pekerjaan kita, kapan kita harus memikirkan pekerjaan kita, dan kapan kita punya kegiatan untuk diri kita sendiri. Itu udah harus terpetakan lah istilahnya, terjadwalkan sendiri supaya semua hal yang berhubungan dengan pekerjaan itu tidak membuat di pikiran kita itu benar-benar justru malah concernnya adalah di galaunya itu tadi. Concernnya adalah di aduh aku nggak terinspirasi apapun nih. Karena bagaimanapun yang namanya bekerjaan itu pasti akan ada tuntutannya dengan klien yang hari ini kita mau ngapain aja gitu ya harus tetap selesai gitu. Bayangin, saya juga sering ditanya gitu, Mas Arif, pas waktu pandemi itu tantangan apa yang salah satu yang terberat? Salah satu yang terberat adalah ketika saya hari ini harus mikirin porak-porandanya perusahaan saya, harus ngatur budgeting, harus ngatur apapun itu, tapi saya harus ngasih webinar dan harus di webinar tersebut. Dan webinarnya kadang-kadang satu hari nggak cuma sekali, bisa sampai 3 kali, bisa sampai 5 kali bahkan pas waktu pandemi. Jadi bisa dibayangin gitu betapa breakdownnya mental saya gitu. Tetap senyum, otak penuh gitu ya. Bayangin kalau dalam satu hari itu bisa ada 5 webinar, satu materinya industri kreatif, satu ngomongin finansial, satu ngomongin apa, beda-beda semua. Terus di kantor kita ada masalah apa gitu, tapi kita disuruh gitu kan. Itu jadi salah satu part yang paling menantang di kehidupan saya menurut saya. Tapi so far ya ketika kita sudah punya momen atau kita punya timing yang tepat dalam memanage setiap waktu kita untuk oke, saya mau santai dulu deh, saya mau makan dulu deh, saya mau minum apa kayak gitu ya, mau minum kopi, minum apa gitu ya yang membuat saya lebih rileks, ya itulah lakukanlah. Karena sebenarnya yang paling tahu kapan kita
kapan kita itu benar-benar down mungkin, dan caranya gimana supaya down itu bisa kembali bersemangat, sebenarnya kan kita sendiri gitu kan. Nggak ada orang lain, mungkin cuman ya faktornya itu cuman sekian persen lah gitu, tapi sekian persennya itu ada di diri kita masing-masing. Makanya saya sendiri pun juga kenapa kadang-kadang ya seneng gitu ya ketika saya lagi ketemu UMKM lain, ketemu bisnis lain. Itu salah satu part yang paling membahagiakan saya, karena dari situ saya jadi tahu permasalahannya mereka, dengar dari mereka gitu ya. Terus kemudian diskusi, terus akhirnya jangan-jangan dari diskusi itu tuh ada part yang itu bisa saya lakukan untuk permasalahan-permasalahan yang ada di bisnis saya. Dan itu menjadi satu kebahagiaan, keajaiban, miracle buat saya gitu. Iya. Gitu. Karena emang kadang kita nggak boleh terlalu keras sama diri sendiri juga ya, terlalu menuntut banyak hal, padahal kita sendiri manusia gitu ya. Sebenarnya memang benar tidak boleh, tapi sebenarnya menjadi pebisnis itu teramat sangat harus keras. Nah itu maksudnya itu ya ada balance aja gitu loh. Ya memang karena kan ada milestone yang pengen dicapai kan. Betul. Nah itu kadang-kadang kita lupa nih untuk terlalu keras sama diri sendiri. Benar. Dan sebenarnya saya itu ya bisa dikatakan hampir dari sekian lama tahun gitu ya. Kalau dibilang peduli terhadap diri sendiri, itu mungkin nggak cukup peduli gitu. Tapi baru beberapa tahun setelah pandemi ini terutama gitu ya, setelah mengalami naik turun up and down-nya pandemi itu, ternyata semuanya mengintrospeksi diri saya bahwa oke, saya berarti sebagai seorang CEO harus tetap waras dalam memikirkan semuanya gitu ya. Harus tetap hahihi dalam memikirkan semua hal dimanapun berada gitu kan ya, harus muka tembok gitu kan istilahnya. Terus kemudian sekarang pun juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan juga harus lebih aware terhadap kegiatan-kegiatan yang diri kita. Kalau dulu mungkin gampang banget gitu ya, masih ada pekerjaan gitu, nanti dulu deh makan gitu. Kalau sekarang saya tidak mau gitu. Makan harus tetap makan gitu ya. Waktunya olahraga harus tetap olahraga, waktunya baca buku harus tetap baca buku. Bahkan saya tuh punya kegiatan kalau hari Sabtu, hari Minggu lah terutama ya, hari Minggu itu memang saya jarang banget buka handphone, terutama WhatsApp. Jadi saya lebih milih untuk masak-masak di rumah, terus kemudian baca buku di rumah sambil ngopi, sambil ngeteh gitu, sambil kadang-kadang nonton film-film yang nggak jelas gitu ya, drakor dan kawan-kawan masih tetap saya lihat gitu. Ya betul lah ya. Gitu. Atau jalan-jalan, kadang-kadang jalan-jalan kemana sendirian gitu. Jadi kadang-kadang beberapa orang kan tanya gitu ya, loh ketemu di mana gitu, loh Mas Arif sendirian gitu. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. No problem. Gitu. Ya, karena bagi saya ya kita kadang-kadang butuh waktu untuk memang benar-benar sendirian dan happy sendiri gitu. Kayak gitu. Iya. Emang karena mungkin lebih sering ngurusin orang lain gitu ya, pekerjaan orang lain, jadi lupa ngurusin diri sendiri gitu. Minggu waktunya maintenance untuk diri sendiri. Tapi sering nggak sih kayaknya sering ya, banyak business owner atau apa gitu pengen nanya-nanya, dimentorin sama Mas Arif tuh, sering nggak sih Mas? So far sebenarnya terutama pas setelah pandemi gitu ya, sampai sekarang gitu. Jadi setelah pandemi sampai sekarang itu selalu ada sih, hampir ada gitu. Jadi sekarang pun saya banyak bantu pebisnis lain di beberapa bidang-bidang mereka gitu. Curhatannya kebanyakan apa sih Mas? Karena mungkin kalau dari ke saya itu rata-rata berangkatnya selalu dari branding dan desain produk itu dulu. Tapi kadang-kadang kan kita ngomongin branding itu nggak cuman ngomongin logo gitu kan, enggak ya. Bahkan kadang-kadang kita ngomongin servisnya mereka. Jangan-jangan branding itu sangat-sangat berkorelasi dengan servisnya mereka, SOP-nya mereka di perusahaan mereka juga gitu kan. Ternyata itu sebegitu detailnya gitu. Dan menurut saya pribadi ya mungkin beberapa orang yang ketemu saya banyak yang awalnya mengira, loh Mas Arif, saya kira kalau kita ngomongin branding itu cuma ngomongin logo, lapisan luarnya doang, lapisan luar gitu, ngomongin sosmednya harus diapain, bikin kontennya harus apa. Kok ternyata Mas Arif sampai kemana-mana, nah gimana gitu kan ya, kita mau mengkomunikasikan tentang perusahaan kita, tapi ternyata servisnya nggak dilakukan, di SOP-nya nggak ada gitu kan ya. Ya berarti aku harus ini benerin dulu SOP-nya gitu kan ya. Akhirnya jadi revisi SOP juga, akhirnya beberapa manajerialnya gitu ya. Bahkan di beberapa perusahaan-perusahaan itu sampai ada yang discuss-nya ya sampai ke budgeting gitu. Mungkin salah satu hal yang saya bersyukur ya gini juga sih, Dus Duk Duk itu kan dibangun pure dari
pemikiran-pemikiran saya. Saya dulu aja pertama kali ketika bikin Dusdukduk itu berangkatnya justru adalah membenahi keuangan dulu. Jadi saya belajar laporan keuangan, saya belajar akuntansi, orang desain ya, belajar gitu-gituan dulu gitu. Terus wajib sih itu, wajib. Habis setelah itu belajarnya manajerial, tentang struktur, tentang job desk, gitu-gitulah. Gitu. Jadi pas sekarang pun ketika ketemu beberapa pengusaha-pengusaha lain yang sekiranya mereka bikin branding atau bikin aktivasi marketing lah ya gitu, kok kayaknya ini ada strukturnya yang nggak bener ya kayaknya, mikirku gitu. Coba lihat strukturnya dan isinya. Ternyata setelah dianalisa, oh kayaknya ini kurang ini. Jadi akhirnya jadi kemana-mana gitu. Gratis nggak Mas untuk kita konsultasi kayak gitu? Macam-macam sih sebenarnya. Kalau saya sih so far kalau untuk discuss itu sangat terbuka sekali. Siapa tahu jadi side income-nya Mas Arif gitu. Saya sampai hari ini saya tidak pernah mematok itu harus berapa. Oh, gitu. Oke. Jadi discuss aja sama kita, dan saya ya terutama saya sangat terbuka untuk bisa berkolaborasi dengan siapapun gitu. Iya. Kayak gitu. Ada beberapa bisnis yang yang saya happy gitu ya kalau bantu mereka. Salah satunya adalah ketika kalau menurut saya tuh gini gitu ya. Terus kemudian mereka mau ngelakuin dan berhasil. Iya. Itu saya malah lebih happy. Happy gitu. Lagi ya. Malah lebih happy. Karena bagi saya ketika ketemu permasalahan lain, mereka bisa menerapkan, jangan-jangan yang saya kasih solusi itu bisa dilakukan juga di perusahaan saya. Benar. Jadi kadang-kadang saya bisa jadi colong-colong test and measurable-nya itu di perusahaan lain gitu. Jadi saya tes dulu di perusahaan lain, di perusahaan saya belum gitu. Kalau mereka apa yang salah jangan dilakuin, yang benar kita ambil. Iya. Kayak gitu. Nah, tapi ya so far saya pasti punya banyak analisa hal-hal yang berhubungan dengan plan gitu ya, berhubungan dengan analisa keberhasilan dari satu perusahaan tersebut gitu. Nggak yang serta-merta ini kayaknya dites gitu, enggak sih gitu. Saya tipikal orangnya memang dari awal suka menganalisa sesuatu gitu, researchable lebih seneng insting ya. Selain insting tapi riset juga harus jalan. Makanya kenapa di Dusdukduk itu sekarang pun apapun gitu ya, dari tim kita yang mengajukan apapun gitu ya, mana datanya, mana budgetingnya misal gitu ya, mana klasifikasinya, mana budgetingnya dengan baik gitu. Itu sudah sangat biasa juga di Dusdukduk. Dan mungkin kalau tim-tim saya ngelihat gitu, pokoknya kalau sama Mas Arif itu ujung-ujungnya pasti akan ini budgetingnya udah dihitung bener-bener belum? Iya, dibradelin ya. Dibradelin udah siap belum gitu. Padahal ya orang desain gitu. Tapi so far sih karena memang seiring berjalannya waktu gitu ya di Dusdukduk, saya sendiri juga sudah nggak banyak berkecimpung di desainnya gitu ya. Jadi ya lebih banyak ke bisnis strategik, manajerialnya, manajemen tim, banyak ngobrol ke tim operasional, tim finance, HR kayak gitu. Lebih ke arah situ sih sekarang. Sip. Kayaknya seru deh kalau sharing sama Mas Arif nih, karena biasanya nggak banyak juga. Karena kita mungkin sebagai bisnismen agak irit-irit gitu ya, ngasih info segala macem, takut dicolong apa segala macem gitu. Mungkin nggak banyak juga yang mau terbuka kayak gitu. Jadi Mas Arif ini salah satu yang mungkin bisa jadi teman curhat ya kalau lagi pusing sama masalah bisnisnya, usahanya. Bener. Dan salah satu hal kenapa kok saya kan juga ngajar praktisi di salah satu universitas swasta di Surabaya gitu ya. Oke. Itu salah satunya adalah ya saya banyak mendengarkan pebisnis lain yang notabene itu masih mahasiswa gitu ya, mereka bikin bisnis baru, terus kemudian mereka bisa curhat ke saya, bisa ngobrolin bisnis mereka, perkembangannya seperti apa, dan itu salah satu part yang masalahnya mereka apa, ya udah saya akan, kalau saya ngasih solusi dan itu bisa works untuk mereka jalankan, ya akhirnya bisa dijalankan juga di bisnis saya. Dan so far itu jadi salah satu hal yang sangat happy buat saya. Oke. Thank you banyak Mas Arif. Siap, kesempatannya. Sayang sekali kita waktunya udah panjang nih ya. Nanti kalau kita terusin nanti ada part 3, 4, 5, 6 gitu. Iya loh, kalau ngobrol sama saya, kalau ngobrolin bisnis Mbak Rami, bisa-bisa nanti kita sepulangnya sampai subuh. Boleh nih Mas, cuman kayaknya teman-teman di sini yang nggak mampu. Udah ada janjian dia mau pergi. Oke, nanti mungkin kita bisa undang-undang lagi ya Mas Arif.
Terima kasih banyak Mas Arif atas waktunya. Terima kasih juga untuk teman-teman Famos Friends yang sudah mendengarkan podcast kita. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Dan jika kalian suka mendengarkan podcast hari ini, silakan komentar atau bagi informasi podcast hari ini ke teman-teman kalian. Supaya kalian tidak ketinggalan info, catch up bersama kami di Instagram @famoscompany dan di Instagramnya Mas Arif @Arif Susanto ya Mas ya? Ya, Arif nanti ada sama Dus Duk Duk. Ya. Oke, terima kasih. Have a good day, Famos Terima Friends. kasih.